Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu di mana saja berada, marilah kita sebagai hamba yang tidak pernah luput dari nikmat Allah Ta'ala, kita menyampaikan Alhamdulillah. Segala puji hanya haknya Allah, karena Ia memenuhi kebutuhan kita setiap saat. Hanya Allah Ta'ala, yang lainnya butuh kepada Allah. Maka seringlah kita mengucapkan Alhamdulillah. Walaupun tahu kita sakit, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah setiap keadaan. Dan karena apabila kita memuji kepada Allah Ta'ala, menunjukkan keislaman kita dan menunjukkan keimanan kita. Tidak ada yang wajib kita puji di alam ini melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pembahasan kita pada pagi hari ini membahas bahayanya syirik. Sesuatu bahaya kalau kita tidak tahu, kita akan jatuh kepada hal tersebut. Maka kita mempelajari bahayanya syirik untuk menjauhinya. Sebagaimana kita mempelajari tauhid agar kita bisa mengamalkannya. Karena Allah Ta'ala menjadikan di dunia ini berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada orang kafir, ada orang mukmin. Dan ada orang bertauhid dan ada orang yang musyrik. Namun bagaimana kita bisa menjauhi bahaya syirik ini? Sebelum kita akan membahas tentang bahaya syirik ini, kita harus faham dulu makna asyirku. Asyirku itu bahasa Arab, artinya berserikat. Maknanya Allah Ta'ala jangan diserikatkan, jangan disamakan dengan makhluk. Kalau siapapun menyamakan Allah dengan makhluk, jatuh pada perbuatan syirik. Dan dosa puncaknya dosa. Dan ini harus kita fahami. Bayangkan kalau kita disamakan dengan orang gila, tidak mau. Misalnya sehat kok dikatakan gila. Padahal orang gila makhluk, kita makhluk. Dia manusia, kita manusia. Hanya beda gilanya saja. Kita disamakan dengan hewan, tidak mau. Padahal sama makhluknya. Bagaimana Allah Ta'ala disamakan dengan orang mati? Gimana contohnya Allah Ta'ala disamakan dengan orang mati? Mestinya kita itu mohon kepada Allah. Memanggil Allah. Karena Allah Ta'ala hidup, tidak akan mati. Dan Allah Ta'ala selalu mendengar apa yang diminta oleh hambanya. Selalu melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Tapi orang mati tidak bisa berhubungan dengan kita. Bagaimana kita memanggil orang mati? Lalu dimintai supaya bisa mendatangkan nikmat kepada kita. Bisa menolak bala. Maka ini menurut akal yang sehat, kita menolaknya. Mau orang mati sudah putus. Jangan kayak mati, kita minta pada orang yang hidup saja, belum tentu kita mendapatkannya. Karena manusia butuh dengan yang miliki. Karena manusia itu butuh kepada Allah. Ada lagi orang yang minta keberkahan, minta kesembuhan dengan batu.
Bagaimana batu bisa menyembuhkan manusia? Batu tidak bisa menolak bala, tidak bisa mendatangkan manfaat. Inilah kesalahan-kesalahan kita memelihara batu. Batu ini bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat. Ini jatuh kepada perbuatan syirik yang cukup besar. Karena menyamakan Allah Ta'ala dengan batu. Batu itu makhluk. Allah Ta'ala Al-Khaliq. Demikian juga ada orang yang sifatnya memohon, yaitu berlindung kepada makhluk. Ya makhluk itu tidak bisa melindungi kita. Tidak boleh. Karena kita harus berlindung kepada Allah. A'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah. Beristighosah pun tidak boleh kecuali kepada Allah. Karena Allah berfirman, idz tastaghisuna rabbakum. Ingatlah ketika kamu minta perlindungan kepada Allah dari bala yang akan menimpa atau yang sudah menimpa. Termasuk menyembelih. Menyembelih harus karena Allah. Tidak boleh orang itu menyembelih ya dalam rangka yaitu untuk mengeramatkan sesuatu atau menyebut nama selain Allah Ta'ala atau untuk sesajin, tidak boleh. Karena Allah berfirman, fasolli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Allah dan berkorbanlah karena Allah. Demikian juga nazar. Tidak boleh kita nazar kepada makhluk. Karena nazar ini adalah suatu amal yang walaupun dibenci oleh Allah Ta'ala, tapi kalau nazar harus nazar taat kepada Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang mukmin kalau bernazar taat, wajib melaksanakan nazar tersebut. Demikian juga takut. Berapa banyak manusia takut? Kalau takut kepada ular tidak mengapa. Karena ular itu tidak memerintah kita, tidak melarang. Takut kita kehujanan karena badan kita sakit tidak mengapa. Karena hujan itu tidak memerintah kita, tidak melarang kita. Tapi kalau kita takut kepada manusia, kita kerja, nanti kalau kita sholat ketahuan akan di PHK, ini namanya takut ibadah. Bagaimana kita takut manusia, tidak takut kepada Allah? Bukankah yang menciptakan kita itu Allah? Yang memenuhi kebutuhan kita Allah, pernafasan kita dari Allah, sehat dari Allah. Lalu takut ketika kerja. Kalau dijumpai nanti direkturnya kita sholat lalu di PHK, keluar dari kerja. Karena Allah telah menjamin rezekinya hamba. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang yang melata di permukaan bumi melainkan Allah Ta'ala menjamin rezekinya. Nah ini yang harus kita fahami. Mana dalilnya kita tidak boleh takut kepada makhluk. Maknanya takut kepada makhluk yang apabila kita yaitu tidak melaksanakannya kita akan dihukum. Allah berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kamu jangan takut kepada makhluk. Jangan saya takut kepada iblis. Takut kepada orang-orang mati. Nanti kalau saya tidak berziarah di situ, nanti saya akan kena balaknya. Ini takut-takut yang bukan pada tempatnya. Bayangkan kaum muslimin ketika Allah Ta'ala menakdirkan gunung itu meletus. Siapa di antara manusia yang kita takuti yang bisa menolak gunung itu meletus? Ketika Allah Ta'ala menurunkan hujan sampai banjir tanah itu, siapa yang bisa menolak banjir itu? Bukankah itu ilmu yang nampak? Ini perlu kita fahami. Kalau kita tidak tahu syirik, jatuh kepada kesyirikan. Kalau kita tidak tahu tauhid, kita tidak akan mengamalkan tauhid itu. Demikian juga berharap. Kita itu berharap kepada Allah. Karena Allah Maha Kaya. Berharap kesembuhan kepada Allah. Berharap rezeki kepada Allah. Berharap kita mendapatkan petunjuk kepada Allah. Karena Allah berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ. Siapa yang berharap berjumpa Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا.
Jadi kita bukan berharap kepada bapak, ibu, kepada tetangga, kepada orang akan dikasih. Berharap kepada Allah. Karena semua itu miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah Ta'ala itu tidak mengantuk, tidak tidur. Allah Maha Kaya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Bayangkan sesuatu yang tidak kita minta, Allah ngasih pada kita. Pernahkah kita minta badan yang sehat? Pernahkah kita minta, ya Allah berilah aku ini udara yang segar biar aku ini bisa bernafas? Tidak pernah. Tapi Allah Maha tahu kebutuhan hambanya. Yang tidak diminta Allah kasih. Apalagi yang kita minta. Dengan syarat kalau kita mohon kepada Allah Ta'ala, tidak boleh kita mohon berdoa kepada makhluk. Karena Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kamu makhluk kepadaku, aku akan mengabulkan. Mengapa Allah Ta'ala menyuruh kita berdoa kepada Allah? Karena kalau kita berdoa kepada selain Allah tidak dikasih. Bayangkan coba kita minta pada orang kaya, belum tentu kita dikasih duit. Ya. Atau mungkin bagian yang kecil. Tapi kalau kita mohon kepada Allah Ta'ala, Allah menjanjikan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Nah, inilah yang perlu kita fahami. Doa ini puncaknya ibadah. Bayangkan ketika kita mau berak pun juga harus berlindung kepada Allah. Allahumma inna a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, karena banyaknya jin laki-laki perempuan yang ganggu kita. Ketika kita mau tidur juga menyerahkan diri kita kepada Allah supaya kita tidak diganggu. Waktu keluar pun kita berlindung kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, inilah kaum muslimin yang harus kita paham. Termasuk pula mencinta ini hanya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah kalau kamu yaitu cinta pada Allah, maka ikutilah sunnahku. Allah Ta'ala menyuruh nabinya, siapa yang cinta pada Allah harus mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita melebihkan kecintaan kita makhluk kepada Allah. Ya, karena makhluk itu makhluknya Allah. Sedangkan Allah Ta'ala yang memenuhi kebutuhan kita. Nah, inilah di antara hal yang harus kita fahami. Tawakal, berserah diri kita harus pada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah berfirman, bertawakallah, berserahlah diri kamu itu kepada Allah yang mana tidak akan mati. Bagaimana kita tawakal pada orang tua yang nanti mati, yang dia sakit kita harus merawat? Tawakal kepada pohon yang kita, kalau kita tebang pohon itu ya tumbang di dia. Al-inabah juga kembali bertobat. Ini adalah hanya Allah. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah, bertobatlah kamu kepada Allah Ta'ala dengan tobat yang sebenarnya. Bukan tobat hanya lisan. Betul-betul meninggalkan perbuatan maksiat itu. Ini bagian hal-hal yang harus kita fahami. Yang masih banyak manusia tidak tahu. Padahal kita ini dihisab oleh Allah Ta'ala. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan betapa besarnya dosanya syirik. Tidak ada dosa yang melebihi besarnya dosa syirik. Karena syirik itu menyamakan Allah dengan makhluk. Allah tidak mau disamakan dengan makhluk. Karena ketika Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, tidak ada makhluknya yang bisa meniru ciptaan Allah. Bayangkan Allah menciptakan lalat, tidak ada manusia bisa membuat lalat. Allah menciptakan semut, tidak ada manusia bisa membuat semut. Allah menciptakan kutu, tidak ada manusia yang bisa membuat kutu, bahkan dimakan oleh kutu. Itu perkara yang kecil saja manusia tidak bisa berbuat. Tidak bisa menandingi, menyamai ciptaan Allah. Bagaimana? Lalu kita menyamakan Allah Ta'ala dengan batu, menyamakan Allah Ta'ala dengan keris, menyamakan Allah Ta'ala dengan kiai, menyamakan Allah Ta'ala dengan orang mati.
Menyamakan Allah Ta'ala dengan Nabi, dianggapnya Nabi bisa menolak balak, mendatangkan manfaat. Bayangkan Rasulullah SAW mohon kepada Allah. Beliau tidak mohon kepada dirinya sendiri. Ketika Rasulullah SAW perang Uhud, sujjarok suhu, luka kepalanya, menunjukkan beliau tidak bisa menolak bahaya yang menimpa kepada dirinya, apalagi menolak bahaya yang menimpa kepada umatnya. Sudah jelas, makanya kita ini harus sering baca Al-Quran, diterjemahkan, sering bertanya, supaya kita menjadi orang yang punya ilmu. Menjadi orang tahu punya ilmu itu enak, mau disasarkan orang tidak mau dia. Tapi kalau orang itu jahil, mudah dibujuk oleh orang. Orang punya ilmu tidak bisa mau dibujuk oleh orang jahil. Justru orang jahil itu yang bodoh ini butuh pada orang punya ilmu. Nah, di antara dosa yang paling besar, puncaknya dosa besar adalah syirik. Kenapa? Allah berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Surat Luqman ayat nomor 13. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang cukup besar. Tidak ada dosa melebihi daripada dosa syirik. Terkadang kita selamat tidak mencuri, jualan tidak mengurangi timbangan, baik. Ya, ketika yaitu orang itu yang tidak berzina, baik. Tidak minum khamr, tapi tidak luput daripada syirik. Nah, ini hal yang harus kita pahami. Ya, karena umumnya ada perbuatan zina banyak orang tahu. Karena mencuri banyak orang tahu. Berbuat syirik banyak orang tidak tahu. Ini perlunya kita belajar. Dan makna adzulm itu wad'u syai' fi ghairi maudhi'i, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh barang yaitu dunia saja. Ya. Kita letakkan kotoran itu, ya. Kotoran yang manusia itu diletakkan di kasur, tidak benar. Kotoran itu tempatnya di WC. Itu contoh dunia. Ada pun orang yang berbuat zalim itu mestinya berdoa kepada Allah. Loh, kok berdoa kepada selain Allah? Lah ini memberikan hak yang bukan haknya, ya. Dan juga yaitu mestinya memberikan hak kepada yang haknya, diberikan kepada yang bukan haknya. Mestinya kita berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah. Bukankah kita pada waktu sholat membaca iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu kami ini beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Bukankah minimalnya kita 17 kali kaum muslimin wal muslimat membaca ayat itu? Sudahkah kita fahami? Itu perjanjian kita. Itu ikrar kita, ya Allah hanya kepadamu aku ini beribadah, melaksanakan perintah, meninggalkan laranganmu. Ya Allah hanya kepadamu kami ini minta pertolongan. Tapi setelah sholat datang kepada orang mati. Setelah sholat mencari orang-orang bisa paranormal, katanya bisa menolak balak, mendatangkan manfaat. Ini namanya mengingkari. Bagaimana kita berjanji bukan satu kali itu. Setiap hari, setiap malam minimalnya 17 kali. Itu belum lagi sholat sunnah. Ya. Jadi barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, meletakkan haknya, menolak haknya Allah, diberikan kepada yang bukan haknya. Faman abada ghairallahi faqad wada'al ibadata fi ghairi maudhi'a. Siapa yang beribadah, siapa yang berdoa, siapa yang beristighatsah, siapa yang berlindung kepada selain Allah, berarti dia meletakkan haknya itu bukan kepada haknya. Mestinya kepada Allah, tapi kepada makhluk. Dan Allah Ta'ala akan menghukum. Di antara hukuman yang pertama bagi orang berbuat syirik, perhatikan di sini kaum muslimin. Tidak ada alasan kita tidak tahu. Karena kita harus menuntut ilmu. Maka Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik kecuali orang itu tobat.
Tapi mana mungkin kalau dia tobat, kalau dia tidak tahu syirik. Ini perlunya kita mempelajari maksiat untuk kita jauhi. Ya. Jadi Allah Ta'ala telah menjelaskan, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni hambanya apabila mereka melakukan syirik. Nah, ini menunjukkan kita harus paham tentang syirik untuk kita jauhi. Berapa banyak ilmu dunia kita pelajari mulai pagi sampai sore? Sudahkah kita mempelajari tauhid untuk kita amalkan? Sudahkah kita mempelajari bahaya syirik ini untuk kita jauhi? Orang bisa menjauhi mencuri, alhamdulillah. Bisa menjauhi riba. Bisa menjauhi mengurangi timbangan. Tapi dia tidak tahu menjauhi syirik bahaya. Karena Allah berfirman di dalam ayatnya, yaitu surat An-Nisa 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni apabila disekutukan. Ya, bayangkan ini bahaya syirik. Ketika orang itu melakukan berbuat syirik, dosanya tidak akan diampuni. Dia menunjukkan besarnya dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Mencuri suatu saat diampuni oleh Allah Ta'ala. Satu-satu orang na'udzubillah min dzalik berzina diampuni. Bukan berarti kita diperbolehkan berbuat zina. Karena Allah menjelaskan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik ketika Allah menghendaki. Kalau tidak menghendaki ya dihukum. Berapa banyak dosa kaum muslimin kita itu lupa tidak istighfar. Makan tangan kiri, minum tangan kiri. Belum lagi kita menzalimi orang. Banyak dosa kita. Tapi dosa-dosa selain daripada syirik, suatu saat Allah akan mengampuni kita dengan amal kita yang soleh. Karena Allah berfirman, Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Amalmu yang baik itu akan menghapus dosa. Tapi syirik tidak bisa dihapus dengan amal soleh. Ya, kecuali orang itu minta istighfar. Ya, ada orang sholat, amal soleh kan. Zakat, sholat malam dia, tahajud, sholat sunnah, siam. Tapi dia berbuat syirik, tertolak amalnya yang baik. Rugi mereka. Ini bahayanya syirik. Yang harus kita fahami. Dan harus betul-betul kita tahu. Karena ini tidak bisa kita wakilkan kepada orang. Beda kita punya toko 10, tidak perlu kita nunggu. Perintahkan orang untuk jaga. Kita awasi dengan alat tertentu. Bisa. Masalah untuk beribadah tidak bisa kita mewakilkan orang. Meninggalkan kemaksiatan tidak bisa kita menyuruh orang, sudah kamu ya, yaitu jangan berbuat syirik biar aku ini tidak berdosa. Tidak bisa. Karena amal ibadah, yang beramal dia dapat pahala. Yang berbuat dosa dia yang mendapatkan hukuman. Jadi kaum muslimin mempelajari masalah syirik ini lebih sangat penting daripada mempelajari urusan dunia. Karena urusan dunia bisa diwakilkan. Kita punya mobil. Tidak bisa servis. Bawa ke bengkel. Selesai. Kita tidak tahu tauhid. Tidak bisa menyerahkan kamu saja yang bertauhid. Pahalanya untuk saya. Tidak bisa. Inilah bedanya antara ibadah. Menuntut ilmu syar'i. Dengan bedanya orang cari duit. Mencari ilmu dunia. Mencari ilmu dunia bisa diwakilkan. Mencari nafkah bisa kita wakilkan. Bukankah ketika orang tua kita sakit, lumpuh, anak kita yang mencarikan.
tetangga yang membantu, saudaranya membantu. Tapi kalau orang itu sakit, dia tidak bisa beribadah, tidak bisa diwakilkan orang. Kecuali ibadah-ibadah khusus seperti zakat. Dia tidak bisa menyalurkan, menyuruh orang bisa. Tapi dia tidak sholat, menyuruh orang untuk sholat, menggantikan sholat, dia tidak bisa. Inilah pentingnya mempelajari ilmu din. Ya, yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah bahwa tidak ada ilah yang wajib kita ibadah kecuali Allah. Dan juga beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu syar'i itu hukumnya wajib setiap orang muslim. Tapi menuntut ilmu dunia tidak wajib. Artinya boleh. Kalau kita bisa mencari ilmu dunia untuk kebutuhan dunia, kalau mati sudah kita tinggalkan, bagaimana kita tidak mencari ilmu din yang itu untuk kebahagiaan kita, terutama di akhiratnya nanti? Nah, setiap hari toko dibuka, pasar dibuka, belum tentu kita menuntut ilmu. Belum tentu setiap hari kita membaca ayatnya Allah. Apalagi difahaminya, apalagi mau diamalkan. Padahal kita ini nanti akan dihisab, akan bertemu dengan Allah. Kita bukan bertemu dengan orang, bertemu dengan Allah, bertemu dengan malaikat, dan akan ditimbang amal kita. Ya, jadi pertama bahayanya syiriknya, Allah tidak akan mengampuni dosanya jika dia melakukan perbuatan syirik besar ini. Kecuali kalau dia tobat. Nah, beberapa tahun yang lalu ya selalu minta-minta kayu, ya selalu pergi ke pantai-pantai untuk mendapatkan berkah. Ya kemudian juga membakar kemenyan, sajen yang lainnya. Setelah dia tahu bertobat, nah Allah menerima tobat hambanya dengan syarat berhenti dari kesyirikan itu dan kembali ibadah menjadi orang yang muwahhidin, orang yang ahli tauhid. Yang nomor 2. Yang nomor 3. Inna Allah Ta'ala akhbara annahu harramal jannah halal musyrikin. Allah memberi kabar bahwa Allah mengharamkan masuk surga orang musyrik sekalipun dia sholat, sekalipun dia siam, sekalipun dia bangun masjid, sekalipun menyantuni anak yatim, sekalipun dia yaitu menanggung nafkahnya janda yang lainnya. Nah, ini pentingnya kita menjaga diri kita. Jangan sampai amal kita ditolak oleh Allah Ta'ala sebab dosa syirik. Dan jangan sampai amal kita lebur, hancur kebaikan kita karena kita tidak tahu tentang masalah syirik. Wa annahu khalidun mukhallatan finnari jahannam. Mereka akan dikekalkan oleh Allah Ta'ala di neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Adapun dalil yang menjelaskan bahwasanya orang berbuat syirik itu tidak akan dimasukkan ke surga. Kalau tidak masuk surga berarti masuk neraka. Berapa hari? Selamanya. Bayangkan hidup kita di dunia antara 50, 60, 70 tahun. Tetapi hidup di alam barzah yang mendapatkan hukuman bertahun-tahun. Belum lagi nanti di alam maksarnya. Belum lagi nanti di nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus berpikir ke sana. Adapun dalil orang yang melakukan syirik, amalnya ditolak, kemudian juga tidak dimasukkan di dalam surga, batal amalnya, masuk ke neraka selamanya. Silakan baca surat Al-Maidah nomor 72. Ini bahaya ini. Maka Allah berfirman, innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, disekutukan dengan orang mati, disekutukan dengan batu, disekutukan dengan akik, disekutukan dengan tumbal, disekutukan dengan azimat. Ya.
Maka Allah menjelaskan faqad haramallahu alaihil jannah. Allah mengharamkan orang itu masuk surga. Surga itu miliknya Allah. Jangan sampai kita tertipu dengan orang, aku jamin kamu masuk surga. Surga itu miliknya siapa? Dia mau menjamin masuk surga. Lancang sekali bicaranya. Surga itu miliknya Allah. Ya. Maka Allah akan mengharamkan orang-orang berbuat syirik yang menyamakan Allah dengan makhluknya, haram masuk surga. Kalau orang itu haram masuk surga, ditempatkan di neraka. Karena di akhir itu hanya dua, surga atau neraka. Nah, ketika Allah Ta'ala menjelaskan mengharamkan orang berbuat syirik masuk surga, supaya tidak timbul dalam perasaan kita, lalu kita akan diletakkan, dimasukkan yang lain. Tidak, Allah mengatakan wa ma'wahun nar, tempat tinggal selamanya di neraka. Mumpung kita kaum muslimin masih sehat, kesempatan untuk menuntut ilmu masih ada, sebagaimana kita masih bisa merasakan nikmatnya makan, nikmatnya tidur, mari kita sisihkan waktu betul-betul untuk memahami masalah tauhid untuk kita amalkan. Kita pahami syirik ini untuk kita jauhi agar kita bisa selamat selamanya. Wa ma lidzalimina min ansar, dan Allah Ta'ala tidak akan menolong orang-orang yang sifatnya berbuat syirik. Zalim itu namanya berbuat syirik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tadi dalam surat Luqman nomor 13, inna syirka la dzulmun adzim. Nah, ya. Ini ayat-ayat Allah Ta'ala kaum muslimin wal muslimat. Bukan cerita dongengan nenek moyang kita. Dan bukan obrolan-obrolan manusia. Ini kalamullah. Bicaranya Allah Ta'ala. Yang menjelaskan kepada kita sebelum kita meninggal dunia. Waspadalah tentang bahayanya syirik. Selanjutnya, tatkala Allah Ta'ala tidak menerima taubat mereka orang berbuat syirik ini. Yang nomor 2, memasukkannya ke neraka. Nomor 3, amal baiknya tidak diterima. Kerugian cukup besar. Orang beramal soleh itu mudah, tapi perasaan kita berat, terutama orang munafik. Karena manusia punya hawa nafsu. Dan Allah menjelaskan, innan nafsala ammaratum bisu'. Hawa nafsu itu menyuruh kita jelek. Menyuruh kita malas beribadah. Menyuruh kita senang maksiat. Menyuruh kita futur malas. Padahal ibadah itu mudah. Contohnya saja. Kita ini kalau mau yaitu bangun malam diwaswasi. Jangan dulu. Kamu capek lu. Nanti kamu kerja, kamu nanti ngantuk. Padahal kalau kita ini bangun malam masalah ngantuk, langsung pergi ke tempat yaitu air, kita wudhu atau mandi seger. Setelah sholat ternyata tidak ngantuk kita ini. Sebelumnya rasanya kayaknya tidak bisa bangun. Karena manusia diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Bangun 1 ikatan. Mau wudhu 2. Kalau sudah sholat lepas. Sehat badan kita. Di antara dalil bahayanya syirik ini amal baik kita, sedekah kita, sholat kita, taklim kita, baca Quran kita, berdakwah kita, semuanya ditolak, lebur. Dan diganti neraka selamanya dengan firman Allah Ta'ala. Surat Al-An'am ayat nomor 88. Ini bagi orang membaca jangan dibaca saja, perlu difahami maknanya. Walau asroku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, walau asroku, seandainya mereka ini berbuat syirik, la habita anhum, sungguh akan lebur, akan lenyap. Apa yang lenyap ini? Amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Inilah pelebur amal. Ya. Penghapus amal soleh.
Nah, bukan saja hanya dihapus amal solehnya tidak diterima, dia dimasukkan di neraka. Kerugian yang tidak ada bandingannya. Ini harus kita pahami. Ya, di dunia ini banyak orang yang musyrik daripada orang mukmin. Orang mukmin sedikit, orang bertauhid sedikit. Orang musyrik banyak. Kalau kita tidak mengimban dengan ilmu, lenyap dengan mereka. Apalagi orang punya prinsip. Ya, yang banyak itu berarti menunjukkan yang benar. Belum tentu. Ya, bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti' aksara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti umumnya manusia di permukaan bumi ini, tentu akan menyesatkan kamu dari jalan yang benar. Ya. Tapi orang ahli tauhid ditolong oleh Allah walaupun dimusuhi. Karena itu sudah janjinya Allah. Ya. Allah Ta'ala berjanji banyak sekali dalam ayatnya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah, kamu mau bertauhid, menjauhi syirik, aku akan tolong. Dan itu janji Allah Ta'ala benar. Siapa yang ditolong oleh Allah Ta'ala? Nabi Musa apakah Fir'aun? Jawab. Padahal Fir'aun raja yang paling durhaka di dunia, mengatakan saya ini Tuhan. Ribuan tukang sihirnya. Dan orang kaya. Tapi kalah dengan Nabi Musa. Allah Ta'ala memenangkan Nabi Musa. Kenapa? Karena tauhidnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim, musuhnya Namrud bin Kan'an. Musuhnya bapaknya sendiri. Siapa yang dimenangkan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu sejarah bukan hanya sekedar kita baca. Bagaimana kita bisa mengambil ibrah, pelajaran. Terutama kita hidup pada zaman sekarang ini banyak fitnah. Rasanya berpegang pada sunan seperti berpegang pada bara api. Kalau kita tidak betah panasnya, kita jatuhkan api itu. Tapi kalau kita bersabar, Allah menolong. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Itu janjinya Allah. Kalau kamu bersabar dan tetap bertakwa, bertauhid, semua makhluk itu tidak akan bisa menipu dirimu. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Tipu daya mereka tidak bisa memadorkan dirimu. Karena Allah Ta'ala menjaganya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menjaga para anbiya, para sahabat dimenangkan bukan karena banyaknya duit, bukan karena banyak kelompok, karena tauhid. Ini prinsip yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Sekarang banyak berapa serangan orang ahli bid'ah kepada orang ahli sunnah. Tapi Allah menjanjikan orang beriman. Dzalika bi anna Allah maulal ladzina amanu. Allah mengkhabarkan kepada kita Allah yang menolong hamba yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum, surat Muhammad itu. Allah tidak akan menolong orang kafir. Apakah Fir'aun ditolong oleh Allah? Bukan. Namrud ditolong oleh Allah? Tidak. Kaum Ad dihancurkan. Kaum Iram dihancurkan. Kaum Samud dihancurkan. Yang diselamatkan nabinya. Dan ini harus betul-betul kita ini menyampaikan secara jujur. Ya. Yuk mari kita hanya sebentar Bapak dan Ibu. Orang kalau sudah lanjut usia makannya sedikit. Banyak penyakitnya daripada yang dimakan. Mau kemana kalau kita tidak mati? Mati kita bukan seperti hewan dibuang. Mati kita disolati, dimandikan, dikubur. Karena ada masalah. Nah, dan juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar nomor 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Allah berfirman, sungguh aku telah wahyukan kepadamu wahai Nabi,
dan kepada para anbiya sebelum kamu. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan seterusnya. Maka Allah mengkhabarkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu wahai Nabi, ini seorang Nabi yang paling mulianya anbiya dan paling baiknya dari kalangan semuanya manusia. Jika kamu wahai Nabi berbuat syirik, nah seandainya, dan belum tentu jatuh. Seandainya engkau wahai Nabi berbuat syirik, layak baton amaluka, semua amalmu yang baik itu hancur, ditolak oleh Allah Ta'ala. Ya. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu menjadi orang yang rugi. Inilah pentingnya kita mempelajari tauhid. Pentingnya mendidik anak-anak kita supaya mengenal tauhid dari mulai TK. Bahkan dari mulai dia bisa bicara. Mana dalilnya? Rasulullah SAW berkata kepada anak kecil, ya ghulam, idza sa'alta fas'alillah. Wahai anak kecil, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Tidak disuruh oleh beliau, minta pada orang tuanya. Ini didikan yang kadang-kadang kita masih lupa atau tidak mau menyampaikan ini. Ada seorang ibu, mintalah kamu bapakmu duit. Oh, keliru. Mohon dulu pada Allah. Orang tuamu punya duit itu miliknya Allah. Kamu mohon dulu pada Allah. Kemudian tidak mengapa bicara. Kemudian datang belakangan. Supaya mengerti, mengenal. Ini anak belum balik, masih kecil. Ya gulam, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah. Apakah anak kita sudah didik dengan ini? Atau dididik dengan HP tayo-tayo? TikTok dan yang lainnya? Ini kewajiban kita. Kalau anak sejak kecil kita didik dengan tauhid, insya Allah menjadi orang muwaqqitin. Tanggung jawab kita kaum muslimin. Kita bukan bertanggung jawab atas diri kita saja. Bertanggung jawab atas keluarga kita. Jangan disia-siakan. Karena jeleknya anak berakibat kepada orang tua. Baiknya anak, orang tua akan mendapatkan pahala. Karena sebab didikan orang tuanya. Nah inilah mulai bagaimana kita mendirikan ma'had, pendidikan, mengajari anaknya agar mengenal Allah. Supaya bisa beribadah kepada Allah, agar mengenal nabinya. Supaya beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Agar mengenal agamanya, supaya dia tahu yang benar dan menolak yang salah. Nah Allah Ta'ala memberitahu kepada nabinya, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, akan lebur semua amalmu yang baik. Yang dosa tidak lebur. Dan kamu akan menjadi orang rugi. Tidak ada kerugian, puncaknya kerugian kecuali orang musyrik. Setiap orang kafir musyrik. Kadangkala bahkan juga orang muslim masih musyrik. Inilah pentingnya kita harus penjagaan diri. Yang nomor 5. Innal musyrika halalud dambi wal mali. Orang musyrik itu halal dibunuh. Dan halal diambil hartanya. Cuma yang bertindak ini adalah waliul amri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama waktu hidupnya diperangi orang musyrik itu. Karena itu pengganggu, perusak dia. Allah yang memerintah Allah, bukan beliau yang memerintah Allah. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'utu lahum kulla marsatin. Surat At-Taubah ayat nomor 5. Ini harus difahami. Ini ayat yang saya sampaikan. Bukan dongengan orang tua. Dan juga bukan perkataan-perkataan orang tidak bertanggung jawab. Allah yang bicara. Faktulu, maka bunuh.
Yang memerintah Allah. Yang diperintah orang mukmin ketika dia mampu. Siapa itu al-musyrikin? Orang-orang musyrik, bukan al-mu'minin. Haitsu wajadtumum, sekiranya kamu menjumpai mereka. Dan ini telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus oleh Allah Taala menjadi seorang nabi, seorang utusan, langsung naik bukit Safa. Mengajak semuanya harus bertauhid, meninggalkan syirik. Terjadi perlawanan. Allah menolong utusan Allah Ta'ala. Dan Allah menghinakan hambanya berbuat syirik. Wa khuduhum, ya, tangkap mereka. Waqsuruhum, dan juga kepung mereka. Ini menunjukkan kalau bukan bahaya, Allah Ta'ala tidak akan merintah seperti ini. Nah, minimalnya sekarang kita menyampaikan dakwah tauhid ini. Menyampaikan bahayanya syirik dan manfaatnya tauhid. Barangkali dengan sebab dakwah kita itu mereka mau menerima yang hak, meninggalkan kebatilan. Dan alhamdulillah dengan dunia internet ketika para ulama salaf, as-salafus salih berdakwah, banyak orang-orang musyrik yang bertobat kembali pada tauhid. Dan banyak orang bid'ah meninggalkan kebid'ahnya menuju kepada sunnah. Sekalipun banyak fitnah, tapi karena Allah Ta'ala tetap menjanjikan, in tansurullah yansurkum. Itu prinsip. Allah tidak akan menyelisih janji. Secara umat dahulu menjadi yaitu cermin kita. Semua para anbiya dimenangkan oleh Allah Ta'ala karena tauhidnya, kesungguhan istiqomahnya berdakwah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga bersabda, umirtu an uqatilan nasa, saya ini diperintah Allah untuk memerangi manusia. Bukan memerangi hewan, karena hewan tidak ada yang berbuat syirik. Bukan memerangi pohon-pohon, karena pohon tidak ada yang berbuat syirik. Hatta yaqulu la ilaha illallah, sehingga mereka manusia ini berkata la ilaha illallah, sehingga bertauhid, meninggalkan syiriknya. Karena makna la ilaha illallah ada dua. Satu, la ilaha ilah, selain Allah Ta'ala harus kita tolak. Makhluk-makhluk yang disembah wajib kita nafikan. Illallah, hanya Allah Ta'ala yang kita ibadai, yang kita minta segala sesuatunya, yang kita ratapi, yang kita berlindung kepadanya. Segala sesuatu kebutuhan kita mohon pada Allah. Itu makna la ilaha illallah. Fa'idha qaluha, apa kata yang bijak? Kalau mereka sudah didakwai masuk Islam dan mengucapkan la ilallah dan mengamalkannya, asamu minni dima'ahum, tidak boleh diganggu darahnya, tidak boleh dimusuhi. Wa amwalahum, dan juga dijaga hartanya, tidak boleh dirampas illa bihaqqiha, kecuali haknya. Namanya zakat, tidak dikeluarkan, diambil zakatnya. Dia orang muslim kok membunuh orang muslim, dibunuh. Itu namanya fi haqqiha. Tapi kalau mereka tidak membunuh, tidak boleh kita bunuh. Kalau mereka mengeluarkan zakat, tidak boleh kita rampas hartanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ini semuanya kaum muslimin, ayat Allah. Sebagai bukti rukun iman yang kita baca. Dan juga keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 6, inna syirka akbarul kabair. Bahwa syirik paling besarnya dosa. Mengalahkan dosanya berzina, mengalahkan dosanya mencuri, mengalahkan dosanya yaitu mengurangi timbangan, mengalahkan dosanya berjudi. Nah, perhatikan berapa banyak orang selamat tidak berjudi, tidak mencuri, tidak mengurangi timbangan, tapi tidak selamat dari syirik karena tidak mempelajarinya. Beliau bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair.
Maukah wahai sahabat aku kabarkan kepadamu dosa yang paling besar? Subhanallah, dosa yang paling besar. Qulna, katanya para sahabat, bala ya Rasulullah. Iya wahai Nabi, saya senang dikabari. Ini menunjukkan para sahabat senang sekali menuntut ilmu. Merasa gembira ketika beliau menyampaikan yang hak. Mengapa senang para sahabat ketika ditawari oleh beliau, maukah aku kabarkan dosa yang paling besar? Maksudnya, kalau para sahabat tahu dosa yang besar, bisa meninggalkannya. Ini menunjukkan perlunya kita menjelaskan perbuatan syirik untuk dijauhi. Perlunya kita menjelaskan tauhid untuk diamalkan. Oleh karena itu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf pemerintah salat, pemerintah tauhid, pemerintah siyam, pemerintah bersedekah, pemerintah zakat, pemerintah beramal soleh. Nahi mungkar, cegah syirik, cegah bid'ah, cegah maksiat. Nah, beliau menjelaskan asyirku billah ini paling besarnya dosa. Yang nomor 2, wa uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Nomor 2-nya. Mengapa al-isyraq billah paling dosa yang besar? Karena Allah Ta'ala menciptakan kita. Ya memenuhi kebutuhan kita. Dan tidak ada satu pun yang bisa menandingi dirinya Allah. Ketika orang berbuat syirik paling besarnya dosa. Yang nomor 2, kenapa? Uququl walidain. Para ulama mengatakan karena kita ini lahir sebabnya orang tua. Yang menciptakan Allah tapi lahir sebabnya orang tua. Dosa uquq, durhaka pada orang tua. Sekarang berapa banyak anak ini durhaka pada orang tua. Dipelihara oleh ibunya, oleh bapaknya sejak kecil, ya. Sakit diobati, lapar dikasih makan, haus dikasih minum. Keinginannya ya dia berikan, tidak punya baju dibelikan, bahkan kebutuhan orang tua dia belakangkan memenuhi kebutuhan anaknya dulu. Itu jasanya orang tua. Bayangkan orang tua ridho tidak tidur dia karena anaknya menangis. Ridho dia tidak makan, didahulukan makan anaknya. Sakit ditunggu oleh orang tuanya. Bukan hanya sekedar menunggu, berpikir orang tua ini biaya dari mana. Anak tidak berpikir biaya. Begitu masih durhaka, siapa yang bisa menandingi kebaikan orang tua? Tidak ada. Makanya Allah Ta'ala menyuruh kita, tidak menyuruh kita balaslah jasa orang tua. Karena tidak mungkin. Tapi Allah merintah, birrul walidain, berbuat baiklah kamu kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan agar kamu beribadah kepada Allah karena Allah yang menciptakan, dan agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tua karena itu sebab lahirmu. Nah, kemudian juga yang terakhir kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, inna syirka tanqusu wa aibun. Syirik ini merupakan pelecehan, penghinaan. Menghina siapa? Menghina Allah. Bayangkan kalau manusia dihina, tidak mau dia. Apa mau kita disamakan dengan orang mati? Tidak mau, kita hidup kok. Kamu itu mati, seperti ini tidak mau, marah kita. Oh, Allah disamakan dengan orang mati. Allah Ta'ala hidup, tidak akan mati. Disamakan dengan kertas yang ditulis ha, mimi. Ini dosa. Pelecehan. Nazzahar Rabbu subhanahu wa ta'ala nafsu wa anhumah. Allah Ta'ala membersihkan dirinya dari pelecehan hambanya. Dari sifat kurang. Karena Allah Ta'ala sempurna segala-galanya. Beda dengan kita. Maka orang yang menyekutukan Allah Ta'ala berarti menyamakan dengan makhluk. Dosanya tidak diampuni. Amal solehnya tidak diterima. Di mana tempatnya? Neraka selamanya. Begitulah Bapak dan Ibu yang dapat disampaikan. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua.
Ya, semoga dengan penjelasan yang sudah kita fahami bersama, diingat-ingat ayat yang sudah kita baca tadi, agar kita tidak lupa. Sebagaimana orang punya duit diingat, dilihat, dicatat. Orang jual beli notanya dikumpulkan supaya tidak lupa. Bagaimana dengan ayat Al-Quran? Dengan hadis beliau, inilah kekurangan kita. Urusan dunia dicatat ke sana kemari, bahkan dimasukkan ke komputer. Urusan ibadah kita kadang-kadang merasa kurang semangat. Merasa dianggap hanya dengan telinga saja kita mendengar. Semoga dengan keterangan yang singkat ini, Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Dimudahkan untuk menjauhi perbuatan syirik. Dan dimudahkan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Hasannya disampaikan atau Nur Rafiq Ghufran LC Hafizahullah Ta'ala yang mengetengahkan tentang bahaya syirik. Dan masih ada waktu untuk memasuki sesi yang kedua. Kami persilahkan kepada para pendengar pemirsa sekalian yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya melalui pesan singkat, SMS maupun WhatsApp ke nomor kami 0873 kali 04 kali 846. Pertanyaan melalui line interaktif kami di nomor 031 37 10210 atau melalui nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, kami sampaikan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya mengenai perbuatan syirik ini. Saya sangat khawatir terjerumus ke dalamnya karena ada hal-hal yang mungkin secara tidak sengaja kita terjerumus ke dalamnya. Maka apakah ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita terhindar dari perbuatan syirik, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja? Silakan Ustaz. Pertama, kalau kita melakukan perbuatan syirik tidak sengaja, kita istighfar. Ya, karena Allah Ta'ala masih menerima pengampunan hamba selagi kita masih belum mati. Dan itulah baiknya Allah Ta'ala, suruh kita ini beristighfar. Makanya Nabi Nuh memberitahu kepada kaumnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Aku beritahu kamu, hei kaumku, istighfarlah kamu kepada Allah. Ternyata mereka tidak mau beristighfar, hancurkan dengan yaitu banjir. Adapun doa untuk menjaga diri kita supaya tidak berbuat syirik ada. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Saya ulang lagi. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Jika aku ini melakukan kesyirikan sedangkan saya tahu, lindungi ya Allah supaya tidak berbuat syirik aku ini. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah jika aku ini berbuat syirik karena saya tidak tahu. Nah, dua di sini. Kita mohon perlindungan kepada Allah, ya Allah. Hanya Engkau yang aku minta perlindungan. Hanya Engkau yang bisa melindungi aku ya Allah. Lindungi aku ini apabila aku mau berbuat syirik, supaya aku tidak berbuat syirik. Ketika aku melakukan perbuatan syirik karena tidak tahu, ya Allah, Engkau adalah Ghaffar, Engkau adalah Tawwab, Engkau adalah Ghafur, ampuni dosaku. Ini doa, ya.
Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan ketika kita membaca seperti ini, kaum muslimin wal muslimat, kita harus memahami maknanya. Karena kalau kita bisa memahami maknanya, meresap sekali dan mengerti apa yang kita baca. Yang kedua, kita hendaknya selalu yaitu tahu apa ini syirik. Kalau kita tidak tahu syirik, bagaimana kita akan selamat daripada syirik? Sebagaimana kita harus memperbanyak bertauhid kepada Allah supaya kita tidak jatuh kepada perbuatan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah. Semoga dapat dipahami jawaban yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, yaitu bagaimana cara kita agar ketika kita minum obat ya, ketika sakit atau ketika kita berobat ke dokter, maka kita tidak bergantung kepada obat atau dokter tersebut dan tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat dari perbuatan syirik. Demikian pertanyaannya Ustaz, silahkan. Asilah. Beliau mengatakan, ma anzalallahu da'an illa dawa. Allah Ta'ala tidak menjadikan penyakit melainkan mesti ada obatnya. Kecuali satu, penyakit mati, tidak ada obatnya. Itu ikhtiar kita. Tapi obat itu bukan penyembuh. Itu hanya yaitu sarana yang Allah Ta'ala membolehkan kita. Penyembuhnya Allah. Makanya sebaiknya orang itu minum obat jangan sampai bergantung dalam hati. Kalau saya minum obat ini sembuh saya. Itu sudah syirik. Menjadikan obat penyembuh. Oleh karena ketika kita minum obat, berdoalah. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si. Wahai yang menciptakan manusia, yang menghilangkan penyakit, isfini. Sembuhkan penyakitku ini. La syafi'a illa anta. Tidak ada yang bisa mengobati kecuali Engkau ya Allah. Syifaan la yughadiru saqama. Penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Jadi bergantung kita ini penuh kepada Allah. Bahkan suatu saat penyakit itu hilang tanpa obat. Dengan apa? Doa. Berapa banyak orang sudah divonis dokter ini nyawanya tinggal 1 jam 2 jam, ternyata masih 1 tahun lebih. Jadi kita boleh berobat, tapi jangan bergantung kepada obat. Allahu as-samad. Kita bergantung kepada Allah. Itu hanya ikhtiar. Kalau Allah Ta'ala mendaki sembuh, ya sembuh. Kalau Allah Ta'ala tidak mendaki sembuh, walaupun dia berobat, ya tetap tidak sembuh. Makanya dokternya juga sakit, bukan hanya kita. Ya. Bahkan satu saat yaitu dokter dalam mengobati orang sakit dalam, dia kena sakit dalam. Mengobati orang kena katarak, dia pakai kacamata tebal. Menunjukkan manusia hanya ikhtiar. Makanya kami sarankan kepada para dokter, terutama yang muslim, ingat, penyembuh bukan dirimu. Penyembuh itu bukan tablet, bukan kapsul. Penyembuh Allah. Ketika mau bedah, ketika mau mengobati, baca bismillah. Ya Allah, ini obat, bukan obat yang menyembuhkan penyakit si fulan. Aku mohon kepada Allah, ya Allah, sembuhkan penyakit si fulan. Allahumma shfihi. Supaya kita
betul-betul tidak merasa sombong ketika orang yang kita obati itu sembuh. Dan kita tidak putus asa ketika kita obati orang itu mati atau masih sakit. Karena kita harus tawaduk kepada Allah. Ya. Jadi silakan berobat, tapi berobat itu tidak wajib. Bagi orang sifatnya imannya yaitu lemah, tidak mengapa. Iman yang kuat tidak berobat tidak mengapa. Karena obat yang paling kuat doa. Ad-doa wal ibadah. Berapa banyak orang sakit, ya keluar nanah infeksi, 30 tahun masih hidup dia aja. Padahal saran dokter ini Ustadz, bahaya Ustadz Jo, ini harus dibelah kembali, harus dibersihkan supaya tidak kena infeksi. Memang keterangan dokter, karena itu ilmu yang mereka miliki. Kita hargai. Tapi kita kalau kuat, landasan kita lucu kita pada Allah, itulah kemenangan. Bedanya orang hanya bergantung kepada urusan dokter, urusan kesehatan. Bedanya orang mukmin yang kuat bergantungnya kepada Allah. Begitulah kaum muslimin yang dapat disampaikan. Semoga keterangan singkat ini Allah Ta'ala memudahkan kita untuk menjauhi perbuatan syirik dan memudahkan kita untuk bertauhid. Semoga dosa kita yang lalu yang karena kita tidak tahu, sekarang tahu, Allah Ta'ala mengampuninya. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.